Berjumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Nah, kali ini kakak senang sekali berjumpa dengan kamu yang kelas 7. Kita masih di bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, saat ini kita mau bahas khusus mengenai kunci determinasi atau kunci dikotomi. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Salah satu kunci identifikasi ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif sehingga disebut kunci dikotomis. Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomi terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Untuk membuat kunci determinasi perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. 2. Ciri yang dimaksudkan mudah diamati. 3. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. 5. Setiap kuplet diberi nomor. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. 7. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Cara menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi dibuat secara bertahap sampai bangsa saja, suku, marga, atau jenis, dan seterusnya. Ciri-ciri tumbuhan atau hewan disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah si pemakai kunci dipaksa memilih satu di antara dua atau beberapa sifat yang bertentangan. Demikian seterusnya hingga akhirnya diperoleh suatu jawaban berupa identitas tumbuhan atau hewan yang diinginkan. Cara menggunakan kunci determinasi meliputi beberapa tahapan berikut ini. 1. Bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A. 2. Cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. 3. Jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Begitu seterusnya hingga diperoleh nama family, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Perhatikan contoh kunci determinasi berikut. Untuk menentukan kunci determinasi dari cumi-cumi, maka kita harus mencocokkan ciri-ciri cumi-cumi dengan kunci determinasi yang disediakan. Kita mulai dari 1A dan 1B. Nah, dari ciri-ciri itu, maka cumi-cumi masuk ke 1B. Hewan tak berpori, kita lihat ke 2. 2. Cumi-cumi tak bertulang belakang, maka kita langsung ke 3. 3B. Hidup di air laut, maka kita masuk ke 5. 5. Tubuh lunak,
berarti dia masuk ke moluska. Jadi kunci determinasi cumi-cumi adalah 1B, 2A, 3B, 5B. Gampang kan? Nah, yuk kita tes lagi pemahaman kita mengenai kunci determinasi di soal berikutnya. Nah, kita mau menentukan kunci determinasi dari mangga. Oke. Kita perhatikan ciri-ciri dari pohon mangga. Antara 1A dan 1B, maka mangga adalah tumbuhan berpembuluh 1B. Masuk ke 3, di 3 biji tertutupi bakal buah 3B. Masuk ke 5, 5 memiliki akar tunggang, berarti dia 5B. Nah, jadi kunci determinasi untuk mangga adalah 1B, 3B, 5B. Gampang banget kan? Yuk kita lihat soal berikutnya lagi. Nah, ini ada laba-laba. Yuk kita tentukan kunci determinasinya. Kita mulai dari 1A ya. 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. Kita masuk ke 2. 2A, tubuh, kepala, dan dada menyatu ya. Kita masuk ke 3. 3, pada kepala terdapat 4 pasang kaki. Oke, kita masuk ke 4. Mempunyai sepasang mata besar dan beberapa mata kecil. 4B, berarti dia arachnoidea. Berarti kunci dikotomi untuk laba-laba adalah 1A, 2A, 3B, dan 4B. Nah, ini ada contoh soal atau coso kunci determinasi. Coba kamu cari kunci determinasi untuk kata dan ikan mas. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update-update video pembelajaran IPA SMP dari kakak. Terima kasih. Oh iya, cek ya jawaban coso di deskripsi dan komentar.